Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Secara khusus saya akan baca ayat 41 sampai 43. Firman Allah berkata demikian. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita iman yang menyelamatkan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita memiliki iman yang menyelamatkan. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada dua orang buta yang ada di Yeriko yang datang kepada Yesus. Dalam ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam konteks ayat ini, menyelamatkan bukan bicara soal masuk surga, bukan bicara keselamatan yang bersifat eskatologis atau keselamatan yang bersifat keakanan. Tapi dalam konteks ayat ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan di sini lebih kepada konteks kekinian, yaitu disembuhkan dari sakit, itu pun masuk kategori memperoleh keselamatan. Kita ditolong Tuhan dari berbagai masalah, pergumulan, itu pun kita memperoleh keselamatan. Jadi iman yang menyelamatkan di sini bukan bicara iman yang mendatangkan keselamatan masuk surga atau memperoleh keselamatan di akhirat. Tapi iman yang menyelamatkan di sini adalah iman yang mendatangkan kesembuhan, iman yang mendatangkan pertolongan Tuhan, atau iman yang mendatangkan keselamatan yang bersifat kekinian. Lalu iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Iman yang menyelamatkan itu modelnya seperti apa? Ada dua hal penting yang saya coba amati dari nats ini. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dua orang buta ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini terkandung di sini bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya akan pertolongan Yesus. Kenapa mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Saya percaya bahwa seruan itu lahir karena kepercayaannya, karena keyakinannya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, Yesus sanggup menyembuhkan mereka, Yesus sanggup mencelikkan mata kedua orang yang buta ini. Jadi iman yang menyelamatkan yang pertama adalah iman yang mempercayai pertolongan Tuhan. Iman yang mempercayai mujizat Tuhan, iman yang mempercayai kesembuhan dari Tuhan, iman yang mempercayai akan intervensi Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itulah iman yang menyelamatkan. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar untuk selalu mempercayai akan pertolongan Tuhan. Karena kita percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan mujizat Tuhan, maka kita terus berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mereka dilarang untuk berteriak, tapi justru semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah
aku. Di sini saya melihat yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mau terus berusaha. Iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang tidak mudah putus asa. Itu iman yang menyelamatkan. Sekalipun dua orang buta ini sudah dihalangi, sudah ditegur supaya jangan berteriak, tapi justru mereka semakin keras ia berseru. Itu artinya bahwa mereka tidak mudah menyerah. Sekalipun dilarang, tapi mereka terus berseru. Artinya bahwa mereka ada kemauan keras, ada suatu perjuangan. Jadi saya melihat di sini hal yang kedua, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mau terus berusaha, pantang menyerah, pantang putus asa, pantang kecewa. Iman yang terus mau bekerja keras. Itulah iman yang menyelamatkan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar supaya kita terus berusaha apapun halangannya. Apapun keterbatasan kita, kita terus berusaha. Apapun kesulitan kita, kita terus berusaha, tidak mudah menyerah. Sebagai umat, maka saya percaya kita akan mengalami apa yang namanya iman yang menyelamatkan itu. Kita seringkali gampang menyerah oleh situasi, oleh kondisi yang ada. Ketika kita berdoa dan belum ada tanda-tanda pertolongan, kita langsung menyerah dan akhirnya tidak berseru lagi. Tapi dua orang buta ini, sekalipun mereka buta dengan kelemahan dan keterbatasannya, dan mereka sudah dilarang untuk berteriak, berseru kepada Yesus, tapi justru mereka semakin keras. Artinya bahwa mereka ada kemauan keras, ada suatu perjuangan. Dan saya percaya ini iman yang menyelamatkan. Jadi mari kita terus bekerja keras. Mari kita terus berjuang. Mari kita terus berusaha. Karena saya percaya Tuhan selalu menghargai kerja keras kita, usaha keras kita. Dan saya percaya itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan dan menasihati kami kembali iman yang menyelamatkan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya iman yang menyelamatkan. Secara khusus keselamatan yang bersifat kekinian, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan, mengalami intervensi Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mau berusaha, untuk kami mengalami pertolongan terus. Kami terus bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Karena kami percaya Yesus sangat mengasihi kami dan selalu mau menolong kami. Roh-Mu yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.